anhu. Sedangkan lafaz hadis tersebut dari Ibnu Huzaimah, wa Tirmidzi, wa rawahu Malik dan Imam Tirmidzi, dan adanya lafaz hadis ini dimiliki oleh Imam Malik sendiri, wa Syafi'i dan Imam Syafi'i, wa Ahmad dan Imam Ahmad. Jadi di dalam laut itu airnya hukumnya suci dan mensucikan. Jadi ketika kita akan melakukan wudhu ataupun bersuci, maka diperbolehkan untuk menggunakan air laut. Al-hillu matatuhu, sedangkan hukum bangkai yang ada di dalamnya hukumnya halal. Ini bermula dari riwayat suatu ketika ada nelayan yang menanyakan bagaimana hukum wudhu di laut, karena pada waktu itu nelayan membawa bekal air minum yang sekiranya kalau dipakai buat wudhu maka mereka akan kehausan atau sebaliknya. Hadis yang kedua, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Akhrajahu as-sahatu wa sahihul Ahmad. Diceritakan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu hukumnya suci dan mensucikan. La yunajjisuhu syai'un, tidak sesuatu pun yang dapat membuatnya najis. Akhrajahu as-sahatu wa sahihul Ahmad. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tiga dan disahihkan oleh Imam Ahmad. Jadi dalam ayat ini hukumnya suci dan tidak ada yang dapat membuatnya najis. Yang nomor 3, wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mi wa lawnihi. Dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu, itu Nabi bersabda, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air sesuatu pun tidak dapat membuatnya najis illa ma ghalaba ala rihihi, kecuali dia nanti bisa najis ada bau, wa ta'mihi wa lawnihi, ada bau, rasa dan warna yang mendominasi atau yang lebih banyak dari air tersebut. Akhrajahu Ibnu Majah. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Wada'afahu Abu Hatim walil Baihaqi, dan Imam Abu Hatim ini menghukumi dhaif. Sedangkan dari riwayat Baihaqi, al-ma'u tahurun illa in tawayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu bi najasatin tahbusu bihi. Dari riwayat Baihaqi, sesungguhnya al-ma'u tahurun, yaitu air itu hukumnya suci dan mensucikan, illa in tawayyara rihuhu, kecuali jika berubah baunya air, au ta'muhu atau rasanya, au launuhu atau bentuk atau warnanya, bi najasatin tahbusu bihi, dengan sebab kemasukan najis tersebut pada air. Jadi ketika air itu masih dihukum suci dan mensuci jika ada perubahan dari mulai bau, rasa dan bentuk atau warnanya. Hadis yang keempat, wa Abi Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilil khabasha wa bil lafzin summa lam yanjus. Ceritakan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, in kana al-ma'u kullataini, jika air tersebut ada dua pula, lam yahmilil khabasha, maka tidak mengandung kotoran, wa
Wahwa junubun maksudnya mandi tersebut yaitu junub atau dalam keadaan hadas besar. Akhrajahu Muslimun walil Bukhari, dan dikeluarkan oleh Imam Muslim. Walil Bukhari la yaqulanna ahadukum fil ma'i ahdaim alladzi la yajri summa lam yantasil bihi, dan diriwayatkan dari Imam Bukhari la yaqulanna ahadukum fil ma'i ahdaim, maksudnya yaitu janganlah kamu kencing di dalam air yang tergenang. Alladzi la yajri, maksudnya yang tergenang tersebut yaitu tidak mengalir. Cuma yang tasbihi, kemudian mandi di dalamnya. Wali Muslim minhu wali Abi Daud wala yatasbihi minal ulama, dan dari Imam Muslim dan Abi Daud maksud yang tasil atau mandi muslim yaitu mandi junub. Mungkin cukup sekian dari kami pengajian ini, mungkin ada manfaatnya. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.